Patricia Goh. Torah Sudiro. Selain aktif sebagai model juga, kamu kan juga seorang presenter. Betul. Sebetulnya lebih nyaman mana sih kamu? Menjadi penyanyi dangdut atau menjadi... Woi, presenter. Presenter. Jauh ya? Menjadi presenter atau... Model. Iya. Sebenarnya lebih nyaman jadi presenter sih sekarang. Oh, karena? Karena cuannya lebih banyak. Oh iya, oh gitu. Jadi pertama kali tertarik itu gara-gara itu? Enggak sih, kalau jadi presenter itu benar-benar nggak sengaja. Oh nggak sengaja nyoba-nyoba gitu ya Nggak Kak? sengaja nyoba-nyoba. Aku juga suka nggak sengaja. Nganti ngapain? Nggak sengaja. Ini anak nih dari tadi. Umur udah banyak. Berarti sekarang MC juga, presenter juga. Iya. Yes. Modeling masih? Masih tapi jarang sekali. Capek nggak sih modeling? Iya. Sebenarnya dua-duanya capek, cuman tingkat kecapeannya beda aja gitu. Kalau misalnya di modeling itu, aku ngerasa kalau sebagai catwalk model ya, lebih sering kayak di nomor 2 dan nomor 3 lah yang jadi prioritas. Jadi Oke. misalnya kalau di suatu acara, di suatu fashion show, misalnya penyanyinya mau keluar di segmen kedua, padahal segmen kedua itu adalah untuk model. Tapi selalu diutamakan adalah yang Penyanyi dulu. artisnya gitu loh dibanding modelnya. Jadi kadang-kadang kita yang sebagai model sudah JR pagi-pagi, Benar. terus kita datang lebih pagi segala macam, selalu di nomor 2-3 kan lah gitu, jadi nggak prioritas. Jadi kita suka sering banget tuh pulangnya tuh pulang malam banget Iya. gitu. Sama kayak MC juga gitu kok. Iya. Benar, Juga benar. gitu ya? Kalau nggak datang paling pagi, Enggak datang paling pagi juga. oh datang paling siang, pulang Enggak paling datang malam. paling siang juga. Kata lu Ya, sama apa intinya samanya? paling cepat, Samanya paling gimana? cepat, paling duluan daripada yang lain Kak, gitu. Suka di nomor 2. MC tapi lebih oke lah, MC lebih oke karena kita kan master of ceremony-nya. Jadi kita adalah leadernya di acara itu. Berhasil nggak berhasil tergantung dari kita juga. Udah gitu pas MC dibilang gini sama panitianya. Yang lucu ya mas. Itu beban, itu beban. Penting MC-nya dulu yang lucu itu Oh, plus gitu aja. juga. Iya. Tapi kan kalau Kak Patricia Goh itu kan terlihat itu kan pasti gayanya anggun sebagai model, terus yang wah banget. Tapi tuh katanya Kak Patricia Goh itu juga pecicilan. Nah, ini kita lihat ya ada videonya. Kayak anak-anak gua. Kan harusnya kan kalau yang di lagu yang tok-tok ini kan dia harusnya yang kayak kelihatan yang cool, yang gitu. Tapi kalau Kak Patricia bener-bener yang ini over Kita nggak energy ngerti gitu sih. ya. Enggak. Ini berbicara sesama tiktokers. Pecicilan kayak bagus gitu tapi jatuhnya. Jadi ceritanya nih kan aku pas di Bali itu tinggalnya tuh barengan sama satu kompleks sama teman-teman. Nah ada satu namanya Anasiantar. Dia itu tuh tiktokan terus. Terus dia tuh orangnya perfeksionis banget. Jadi harus plek ketipek harus begitu. Nah jadi itu kita kan bertiga. Setiap dari kita itu tuh punya video masing-masing. Iya. Jadi tuh kayak satu lagu tapi beda-beda. Jadi Oh, yang leadnya beda-beda. tuh di depan itu adalah akan Yang jadi membawa video kita. leadernya. Oh, Nah iya, pas iya, giliran iya. aku tuh udah Iya, capek iya, iya. karena harus kayak ikutin gerakannya terus. Udah deh, jadi pas terakhir itu gerakan asal-asalan. Oh, Malahan jadi lumayan viral gitu. lucu soalnya jadinya. Sur, Apa? tadi baca nggak di itunya malam-malam Kenapa? di Instagram? Kenapa? Kalau pemainnya malam-malam jangan terlalu banyak dansa-dansa deh katanya. gitu. Iya benar. Iya kan? Itu kan masukan ya. Masukan ya. Dan Ada kebanyakan beberapa, joget-joget ada. hostnya gitu. Ada. Kasihan udah pada tua. Di postingan terakhir tuh ada tulisan gitu. Iya gitu. benar. Kenapa? Kalau gue sih belain penonton kalau Enggak gue. sih, nggak ada kali Gue nggak suka lihat badan Surya kalau goyang-goyang. Tuh, katanya gitu. iya. Ini tuh bener. buatan mereka berdua doang, Bener. karena mereka nggak suka kalau udah disuruh goyang-goyang gitu. Oh, ya udah goyang ya, goyang ya. Udah goyang ya. Ayo. Aduh. Lagu yang tadi aja yang gampang ya. Dita mukanya bantu. Coba lihat di video saya. Aduh. Tunggu ntar, musika tunggal ika. Begelang. Wah frame-nya nggak cukup tuh. Enak Sur. Aduh, aku kecetit. Malah Gampang, kayaknya doyan. bagus. Hah kenapa? Aku kecetit. Kecetit kan? Lumayan buat olahraga malam kan? Lumayan ya, lumayan. Capek jadi langsung Aduh. tidur. Oke. Jangan. Tuh, ini makin lama makin tiarap ya. Kita akan ngomongin perjuangannya Patricia Goh. Pat Go ya? Dulu katanya Ya, Pat Go pernah aja. jadi
sales asuransi. Wah, sama dong. Sempat sebentar. Iya, Oke. iya, iya. Sesulit apa waktu jadi sales asuransi? Harus nyamperin klien, prospek, dan segala macam. Ada sempat, tapi itu nggak lama sih. Karena setelah aku belajar asuransi, udah approach beberapa orang. Pas kebetulan langsung dapat panggilan agent top model gitu. Oh. Ikutan casting, puji Tuhan Tapi dapat. sempat ada rejection dari orang yang lo approach. Ada. Ada. Kita akan lihat perjuangan dari orang-orang yang lain. Ini ada video yang pertama, kocak banget dari si Putri. Oh, ini kayak si Babe nih waktu itu nih. Gimana sih caranya nih? Gimana sih cara bikin Gimana sih video gitu? caranya Itu kita editing sih, Ada itu editing ada sih. efeknya kayaknya. Efeknya, heeh. Tapi beda ya kalau misalnya kita yang megang tuh kalau empep itu alirannya beda. Kalau Putri tuh banyak kan tok-tok-tok-tokan Iya, semua ya. iya, Iya. Iya. Emangnya ke sono dia. Kan zaman now. Senang musik toet-toet ya. Oh, Nih aduh. kita lihat lagi nih video Kerdus, kerdus. selanjutnya. Iya, ditarik. Itu dia nggak tarik tapi Suruh niup itu. Suruh niup lilin. Pakai stocking. iya. Ditiup-tiup di mukanya ya Bu ya, PSBB ya. Ini kayak games-games orang Jepang nih. Iya, game orang Jepang kayak gitu. Pakai stocking. Stockingnya tapi stocking IG mantan. Iya. Waduh. Ya, stalking. Oke. Sorry. Surya gimmick hipnotis tatap mata Ojan. Oke. Setelah yang satu ini, kita akan kedatangan Hisnotif. Hipnotis dong. Tatap mata Ojan. Ah, Klip dari mana, Mas Tora? dari tadi udah di sini. Ini yang dari mana Kok kabar? saya tadi di sana nggak ngeliat? Sini Mas. Saya Gak kelihatan. ngeblocking. Baru 2 episode. Iya. Aduh, silakan duduk. Siap. Makasih. Bawa siapa nih, Ben? Ini teman saya. Oh, Beneran temennya KB? Bukan, ini gimmick. jangan diaku-aku kalau bukan bener temennya. Iya. Ini namanya siapa? Ini ahli hipnotis. Oh, hipnotis. Mas ahli hipnotis. Belum hipnotis udah tumbang. Udah langsung. Mas saya Beneran? bener, Mas saya pengen bisa ngeliat hantu gitu, Mas. Itu bukan hipnotis. Bukan beda lagi itu. Bukan mata batin. Itu mata hati. Oh, beda. Mata batin. Dibuka. Ini namanya Mas Hibzi, Mas Ifni, Lufti. Mas Lufti. Mas Lufti. Iya. Ganti-ganti mulu namanya Mas Lufti. Jadi Mas Lufti, Lufti bisa. ini dari instruktur hipnotis. Betul. Dari komunitas Hipnotis hipnotis. Bandung. Wow. Hipnotis itu instrukturnya juga ya? Iya. Ada banyak gitu anggotanya. Untuk saat ini udah lumayan banyak. Mas aku mau tanya, hipnotis itu kegunaannya buat apa? Hipnotis itu kegunaannya banyak, Mbak. Jadi aja? pertama untuk misalkan kalau ada nih orang yang mau melahirkan supaya nggak terlalu sakit, Ya, itu bisa. Oh itu efek? Bisa. Aku pernah ikut. Iya. Itu benar kata Asurya, itu namanya hipnobirthing. Jadi dia mensugesti. Lo pernah ikutan, Sur? Ya gue ikutan Lo yang Lahiran. Bini gue juga harus mensugesti diri gue bahwa lahiran itu tidak segitu menakutkannya, tidak segitu menyeramkannya, kan suka banyak cerita-cerita nanti sakit, nanti apa, nanti apa gitu. Itu jadi direlaksasi supaya nanti pas lahiran lu tersugestinya Nggak sakit. Iya. Aku hipnoterapi kak. Terus aku bingung waktu orang yang ngomong, aku cuma dalam hati, aku harus gimana? Aku dengerin aja deh. Coba yang pakai ini kan ada beberapa teknik. Coba yang pakai pendulum. Gini, atasnya ada Miley Cyrus. Salah. Kalau itu nggak jadi hipnotis kitanya. Iya. Tapi apakah Ya, semua Ben. orang itu bisa mempelajari ilmu hipnotis ini? Bisa, sangat bisa. Saya bisa. Bisa. Kan ini yang penting mempengaruhi orang. Iya. Saya pernah tuh jalan di kerumunan cewek-cewek pada minggir semua. Kok bisa? Kena hipnotis lu? Hipnotis itu, iya kan Mas? Lebih ke aroma sih. Orang-orang terpengaruh. Pengaruh untuk minggir kan. Kayak buka jalan aja langsung. Wah. Beda. Jadi gimana cara mempelajari hipnotis buat yang pemula?
Untuk pemula itu sangatlah gampang gitu. Nah, kan nanti saya ajarkan itu dari dasar, dari nol sampai benar-benar bisa gitu. Saking saya untuk biar misalkan contoh Asurya nih mau belajar. Saya akan ajarin Asurya sampai bisa. Saya kasih fasilitas satu orang yang mudah untuk disuges. Ada orang yang mudah. Ciri-cirinya apa orang yang gampang disugesti? Biasanya nih, kalau misalkan duduk, kakinya nggak mau diem. Boni. Boni Kalau duduk tuh Kak, gini-gini kakinya. Berarti Cristiano Ronaldo gampang dihipnotis, guys. Dia selalu gocek-gocek. Ada itu kerjaan dia. Oh, sorry. Aku mau tanya, aku gampang dihipnotis nggak? Mau dicoba? Enggak. Takut. Terus yang kedua itu nanti akan contoh ya tadi Asurya mau belajar nih. Nanti akan saya kasih misalkan ada bukunya. Ada bukunya. Terus ada contoh kalimatnya seperti apa. Kalimat sugesti. Betul. Dari kalimat awal nih ketika kita perkenalan sampai nanti contoh sugestinya, terus contoh kalau misalkan mau belajarnya sampai yang ngasih sugesti, saya pengen belajar ngasih sugestinya yang membuat orang itu tidur gitu kan. Ada yang ekspektasinya seperti itu, ya bisa. Cuman kalau yang kayak gitu diajarinnya nggak bisa secara online. Harus Ya harus ketemu karena contohnya nih misalkan kalau misalkan mas toranya gampang, ya biar misalkan coba fokus sama gini. Itu dicontohin doang. Pegang dikit. Gak mungkin ada orang dihipnotis kayak gitu nggak mau kan? Belum. Gak ada yang mau bawa. Gak ada yang mau bawa. Gak usah bangun. Gue pernah lihat orang dihipnotis loh. Oh ya? Di ITC. Sering itu Terus mah. di ITC dihipnotis, terus dia cerita, ya gue sih sama mantan gue udah... Tapi Dia akan tisu. tapi Tapi kami rubah. ini tuh kaki enggak kan aku mau tanya nih kan biasanya tuh hipnotis juga kayak sering ada dipergunakan untuk kejahatan gitu loh yang kayak di gundam gitu. Gundam. Iya, salah ngomong spellingnya aja. Sabar Mbak Bet, sabar. Wah, Sur. Baru masuk udah mau ngambil posisi lu, Sur. Sama gendam tuh bener nggak sih kalau hipnotis nggak pakai alat? Kalau gendam tuh pakai perkusi biasanya alat. Gendang. Hipnotis boleh aku nyoba? Boleh. Harus fokus ya, Bet. Fokus ya. Kamu harus bisa dihipnotis. Kemana nih? Coba matanya merem aja. Nggak usah takut. Nah, menurut Mas Benny, lem apa yang paling kuat? Ini boleh dijawab atau enggak? Jawab aja lem apa yang paling kuat? Lem apa? Korea, lem Korea. Oke, lem Korea ya. Nah, sekarang coba bayangin di pikiran Mas Benny ini ada lem Korea tersebut. Nah, lem Koreanya, coba di warnanya warna apa? Mau dikasih warna apa lem Koreanya? Kuning. Oke, kuning ya. Nah, coba dihirup aromanya. Seperti apa aroma dari lem tersebut? Seperti apa baunya? Strawberry. Oke. Nah, sekarang kerasa nggak kalau misalkan di pikirannya nih dipegang lem tersebut, kerasa nggak rasa lengket, rasa nempel jika mengenai anggota tubuh Mas Benny ini? Kerasa? Dikit Oke. ada. Sekarang coba dirasain lagi, makin lama rasa lengket, rasa nempelnya makin kuat, makin banyak lagi. Udah kerasa banyak rasa lengketnya? Lumayan. Oke ya, lumayan ya. Nah sekarang, mohon maaf kalau misalkan ada sedikit sentuhan. Nah sekarang, di sini saya lumurkan lem Korea tersebut. Saya lumurkan lemnya. Rasain, makin lama makin banyak. Dan sekarang saya hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan membuat lemnya makin banyak lagi dari sebelumnya. 1, makin banyak lagi. 2, tambah banyak dari sebelumnya. 3, semakin banyak lagi dari sebelumnya. 4, dan 5. Sekarang sangat banyak. Saking banyaknya, sekarang lem tersebut mulai mengering. Mulai mengering, matanya mulai lengket, mulai nempel. Siapapun sulit membukanya, termasuk diri Mas Benny sendiri. Siapapun sulit membukanya, termasuk diri Mas Benny sendiri. Makin Mas Benny fokus, justru membuat lemnya makin kering lagi dari sebelumnya. Dan sekarang saya hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan membuat matanya makin lengket lagi, makin nempel lagi dari sebelumnya. 1, 2,
dan 3. Sekarang benar-benar matanya sangat lengket, sangat tempel, sangat sulit dibuka. Siapapun sulit membukanya, termasuk dari Mas Benny sendiri. Makin Mas Benny lawan justru makin sulit. Makin Mas Benny lawan justru makin sulit. Mas Benny lawan itu justru makin sulit. Siapapun sulit membukanya, termasuk diri Mas Benny sendiri. Silakan saja dicoba semakin sulit. Silakan saja dicoba semakin sulit. Silakan saja dicoba semakin sulit. Makin dicoba makin sulit, makin dilawan makin sulit lagi. Makin nolak makin sulit lagi. Makin sulit lagi. Mas Surya tolong Mas. Makin sulit Mas. lagi. Mas. Makin sulit lagi. Paramita Rusadi. Makin sulit Jangan lagi. panggil aku Surya, aku Elsa. Makin sulit Let lagi. it go, let it Wanna go. build a speed. Makin sulit lagi. Ya, iya loh, susah loh ini loh. Makin sulit lagi. Beneran. Nih, nggak bisa nih. Oh, mata. Mata. Susah. Komedi terus. Si Ben. Punya idola nggak Mas Benny? Atau pengen ketemu siapa? Yuni Sara boleh nggak? Oke, ini Sarah ya. Iya. Nah, pada hitungan 3, itu matanya bisa dibuka. Tapi entah kenapa ketika Mas Benny lihat Mas Surya, itu menjadi seorang Yuni Sarah. 1, 2, dan 3. Ada siapa Mas Benny? Ada siapa Mas Benny? Ayo, minta foto tuh Mas Benny, minta foto. Boleh nggak foto sama Mbak? Boleh, boleh. Mbak, Membuat kita satu. foto Mbak. Siapa? Mbak Yuni kan? Bukan. Alah, bisa aja. Foto Mbak. Ngefans saya Mbak. Siapa emang saya? Mbak Yuni. Ini siapa? Yuni Sara. Emang saya tahu Yuni. Salah. Yun si. Foto dong, foto. Ntar kita, ntar foto ya. Iya. Ntar foto ya. Oke, untuk Mas Benny pada hitungan ketiga semua kembali normal. Dan ketika kembali normal, Mas Benny merasa lebih segar, lebih bugar, lebih sehat, dan lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Ngapain Mas ini? Dalam hitungan ketiga kita mau iklan. 1, 2, 3. Jangan kemana-mana, ntar kita balik lagi di malam-malam. Ya contohnya saling menyerang, saling... Dulu sempat ada kasus yang meninggal di Bandung, pun sama Timot ya Pak. Oke. Waktu itu masih zaman pelajar, masih sekolah juga. SMA. SMA, SMP? SMP.